Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang gimana cara memiliki mental yang sehat. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari DM Instagram dari Niken, ya. Akunnya Melani_2000, ya. Dia nanya kayak gini, Kak, gimana caranya biar bisa punya mental yang sehat? Oke. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak kamu, buat kamu yang mau lebih sukses dan produktif, silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa kamu download secara gratis, ya. Oke, mari kita bahas gimana cara punya mental yang sehat. Nah, kalau dari saya pribadi, saya melihat kita punya mental yang sehat, menjadi pribadi yang well-being kayak gitu, ya. Itu tidak cuma sekedar melihat dari satu aspek aja, misalnya aspek mental. Kenapa? Karena tubuh kita atau diri kita ini itu terdiri dari berbagai macam aspek. Kayak misalnya contoh diri kita ini kan kita nggak cuma secara mental aja, kita juga punya aspek spiritual, kita juga punya aspek fisik, kita punya aspek sosial atau emosional dan lain-lainnya. Nah, menurut saya untuk punya mental yang sehat itu diperlukan balance atau keseimbangan dari aspek-aspek tadi, ya. Seringkali mungkin bisa dibilang kalau kita sedang memiliki mental yang kurang sehat gitu, seringkali terjadi karena adanya satu yang namanya ketidakseimbangan. Kayak misalnya contoh, beban kerja kita terlalu tinggi banget sampai akhirnya kita tidak ada waktu untuk istirahat. Akhirnya kita jadi sakit, akhirnya jadi ngedrop gitu ya. Akhirnya kita jadi stres. Nah, itu jadi nggak sehat gitu. Secara mental, secara fisik dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya mau mengajak kamu untuk bisa lebih melihatnya tuh secara menyeluruh. Jadi diri kita ini nggak cuma sekedar dari sudut pandang mental, tapi kita harus dari 4 aspek tadi. Nah, 4 aspek ini saya pelajari dari bukunya Stephen R. Covey. Jadi di habit ke-7 ya, kan bukunya tentang 7 habit ya. 7 habit for highly effective people. 7 kebiasaan yang bikin orang jadi jauh lebih efektif dan produktif. Nah, di habit ke-7 itu adalah tentang change the saw atau mengasah gergaji. Nah, ketika kita mau mengasah gergaji kita, maksudnya agar kita jadi jauh lebih efektif, jadi jauh lebih produktif, ada 4 hal ini yang perlu kita perhatikan dan berikan perhatian agar kita bisa jadi jauh lebih produktif, ya. Dan yang tentunya pasti kita juga memiliki mental yang jauh lebih sehat. Nah, jadi 4 hal itu adalah kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah dari fisik atau kesehatan, terus sosial atau emosional kita, secara spiritual dan juga secara mental. Ketika kita tidak balance pada 4 hal ini, tidak meluangkan waktu untuk 4 hal ini, akhirnya kita akan menciptakan ketidakseimbangan dan malah akhirnya jadi stres dan berpengaruh juga kepada diri kita, ya. Misalnya contoh secara fisik gitu ya. Saya pernah dulu terlalu fokus kerja sambil kuliah waktu itu, dan dengan waktu yang cukup lama itu saya tidak fokus pada fisik saya. Akhirnya saya jadi overweight waktu itu. Akhirnya berpengaruh juga kepada mental saya, jadi malas-malesan, jadi gampang stres dan lain-lain karena terlalu overweight saat itu. Nah, dari situ ketika saya udah mulai sadar, oke, saya harus berubah. Dan juga karena waktu itu juga habis putus sama mantan pacar waktu itu. Akhirnya yaudah deh, pokoknya saya harus nge-gym nih biar lebih fit, biar lebih fresh, dan buat mantan saya dulu nyesel nih mutusin saya gitu niatnya waktu itu. Dan akhirnya setelah dirutinin olahraga, fisiknya jadi jauh lebih fresh, jadi jauh lebih segar, jadi jauh lebih fit, dan akhirnya berpengaruh juga kepada segi mental. Jadi jauh lebih percaya diri, jadi jauh lebih happy, jadi jauh lebih menyenangkan seperti itu. Ketika saya fokus pada hal yang kurang, terus saya improve, ya. Terus dari spiritual pun juga perlu kita improve gitu. Dulu saya juga pernah miss di sini. Ada momen dimana saya merasa terlalu percaya diri dengan udah ikut seminar ini, pembelajaran ini, baca buku ini. Ada satu sisi dimana saya merasa, wah kalau udah kayak gini berarti ya udah saya bisa sendiri dong. Saya nggak perlu ada Tuhan dong. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena saya udah tahu cara-caranya, dan ternyata itu sebuah kesombongan dan sangat-sangat merusak diri saya. Dan akhirnya ya itu, hati tidak tentrem, hati kayaknya gelisah dan lain-lainnya kayak gitu. Dan ketika saya udah mulai fokus ke spiritual lagi, yaitu dengan cara lebih sering doa, beribadah, itu saya lakuin lagi. Ternyata hati ini jadi jauh lebih terasa damai, terasa tentrem,
Dan akhirnya berpengaruh kepada saya bisa berhasil mencapai hal-hal yang jauh lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Nah, itu secara spiritual. Jadi dekatkan diri juga kepada Sang Pencipta, kepada yang di atas gitu ya. Karena hidup ini, semua hal yang kita punya ini adalah pemberian dari Tuhan. Terus juga dari secara sosial atau emosional itu juga pernah saya lag di sana. Jadi secara emosional saya drain, saya kosong kayak gitu karena terlalu fokus ke karir tapi nggak ada relationship yang meaningful buat saya. Sampai akhirnya saya nggak cuma sekedar kerja tapi juga membangun relationship ya dengan pasangan saya, cari pacar waktu itu. Tempat saya cerita, tempat dia cerita, tempat saling support. Dan dari situ cukup bisa untuk memenuhi emosional saya, di mana saya punya relasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia kan, manusia itu kan makhluk sosial, pasti perlu orang lain gitu. Dan ketika saya sendirian gitu, itu terasa gitu, rasanya drain, rasanya kosong, hampa. Dan ketika ada orang lain yang satu visi dengan kita, bisa saling support, itu rasanya jadi jauh-jauh lebih menyenangkan dan bisa fulfill diri kita. Ya, dari 3 aspek terakhir secara mental, ini so far sih saya cukup oke, cukup bagus gitu karena saya sering belajar, terus improve diri, sering menulis, sering bikin planning dan lain-lain. Jadi tidak terlalu berpengaruh secara aspek ini dalam kehidupan saya karena sudah cukup baik. Cuma dari 3 aspek yang tadi saya cerita, dari fisik, dari sosial atau emosional, dan juga dari spiritual, itu yang waktu itu saya sempat ada gap dan hal-hal tadi yang saya lakuin untuk akhirnya saya bisa merasa lebih baik, lebih feeling good, dan kalau istilahnya Niken tadi adalah memiliki mental yang jadi jauh lebih sehat. Jadi dari 4 aspek tadi, kira-kira mana yang mesti kamu improve? Apakah saat ini kamu ada gap di aspek fisik, atau di sosial atau emosional, atau di spiritual ya? Atau mungkin di secara mental. Nah, kamu coba refleksikan dirimu dan buat keputusan dan buat plan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk kamu bisa jadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.